Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rujana, saya dari Fakultas Syariah Prodi HES. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum perikatan. Langsung saja, poin yang pertama yaitu prestasi dan non-prestasi. Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Di dalam ilmu hukum, prestasi merupakan suatu beban yang harus ditanggung oleh seseorang yang bersifat kontraktual atau perjanjian. Bentuk-bentuk prestasi dalam pasal 1234 KUH Perdata yaitu memberikan sesuatu. Memberikan sesuatu misalnya seperti pemberian sejumlah uang, memberi benda untuk dipakai, penyerahan hak milik atas benda tetap dan bergerak. Yang kedua, berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu misalnya seperti membangun rumah, memperbaiki barang yang rusak, melukis suatu lukisan untuk pemesanan. Dan yang ketiga, tidak berbuat sesuatu. Tidak berbuat sesuatu misalnya seperti perjanjian tidak akan mendirikan suatu bangunan, perjanjian tidak akan menggunakan merek dagang tertentu. Adapun syarat-syarat perjanjian yaitu tertentu atau setidaknya dapat ditentukan, objeknya diperkenankan oleh hukum, dimungkinkan untuk dilaksanakan. Poin prestasi. Poin prestasi adalah keadaan di mana seseorang telah lalai untuk memenuhi kewajiban yang diharuskan oleh undang-undang. Jadi, poin prestasi merupakan objek daripada tidak dipenuhinya perikatan hukum. Dan poin yang kedua adalah risiko. Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksud dalam kontrak. Risiko digolongkan menjadi dua kategori. Yang pertama, risiko dalam perjanjian sepihak. Risiko ditanggung oleh kreditur. Risiko ini diatur dalam pasal 1237 KUH Perdata. Dan yang kedua, risiko dalam perjanjian timbal balik. Risiko dalam jenis ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu risiko jual beli yang diatur dalam pasal 1460 KUH Perdata. Risiko ini ditanggung oleh pembeli. Risiko dalam tukar menukar yang diatur dalam 1545 KUH Perdata. Risiko ini ditanggung oleh pemilik barang. Dan yang terakhir adalah risiko dalam sewa menyewa yang diatur dalam pasal 1553 KUH Perdata. Risiko ini ditanggung oleh pemilik barang. Dan masuklah kita ke poin yang keempat, yaitu keadaan memaksa. Keadaan memaksa atau overmax adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasi, di mana debitur tidak dapat disalahkan dan di mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak menduga pada persetujuan dibuat. Adapun unsur-unsur overmax, 1. Ada halangan bagi debitur untuk memenuhi kewajiban. Halangan itu bukan karena kesalahan debitur. Ketiga, tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi risiko dari debitur. Dan ada juga macam-macam keadaan memaksa. Yang pertama, ajaran objektif atau absolut. Menurut ajaran keadaan memaksa objektif, debitur berada dalam keadaan memaksa apabila pemenuhan prestasinya itu tidak mungkin dilaksanakan oleh siapa juga atau oleh setiap orang. Dan yang kedua, ajaran yang subjektif atau relatif. Menurut ajaran keadaan memaksa subjektif atau relatif, keadaan memaksa itu ada apabila debitur masih mungkin melaksanakan prestasi tetapi praktis dengan kesukaran atau pengorbanan yang besar, sehingga dalam keadaan yang sedemikian itu kreditur tidak dapat menuntut pelaksanaan prestasi. Dan masuklah kita ke poin yang keempat, yaitu ganti rugi. Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan beban prestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh
perbuatan melawan hukum. Ganti rugi yang muncul dari dewan prestasi adalah jika pihak-pihak dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat meminta tanggung jawabnya jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya. KUH Perdata memperincikan kerugian yang harus diganti dalam 3 komponen, yaitu biaya, rugi, bunga. Selain kerugian yang timbul dari dewan prestasi, kerugian juga dapat timbul oleh perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 dan pasal 1366 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata memberikan ketentuan tentang perbuatan melawan hukum dengan tiap perbuatan melawan hukum yang mendatangkan kerugian pada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Ketentuan lainnya tertuang dalam pasal 1366 KUH Perdata adalah setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya. Dan masuklah kita poin yang kelima, yaitu hapusnya perikatan. Menurut ketentuan pasal 1381 KUH Perdata, ada 10 cara hapusnya perikatan, yaitu karena pembayaran, kedua karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, yang ketiga karena pembaharuan utang, keempat karena perjumpaan utang atau kompensasi, karena percampuran utang, karena pembebasan utang, karena musnahnya barang yang terutang, karena kebatalan atau pembatalan, dan karena berlakunya suatu syarat-syarat yang diatur dalam bab 1 buku ini. Dan yang terakhir karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri. Baiklah, itu penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.